Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, IWB tahu sampai pasti menunggu analisa kita tentang race di ASEAN kemarin. Dan teman-teman sebenarnya nggak usah kaget, Cak, karena IWB sudah bahas mengenai ini kemarin di video terpisah, video sebelumnya, bahwa Pecco Bagnaia secara lap time, secara sektor per sektor akan menjadi pembalap yang unbeatable. Dan terbukti, Cak, bagaimana kemarin Pecco menunjukkan taringnya. Pecco tak tersentuh. Dan sekali lagi, strategi Pecco adalah dia akan start sebaik-baiknya, kemudian dia akan escape, kemudian minutes ban, dan ternyata semuanya berhasil. Jadi congratulations buat Pecco yang mengatakan bahwa I'm very fast, I'm very confident, aku sangat percaya diri, aku sangat nyaman dengan motornya, dan aku rasa ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. Itu kata Pecco terbaru, Kang Mas. Nah, teman-teman, jika kita melihat race kemarin, ya suka nggak suka memang ada kebosanan yang luar biasa. Karena seperti kita tahu bahwa MotoGP sekarang membuat atau memaksa para pembalap akan touring, Cak, bahasanya Kang Mas. Soalnya kenapa? Sekarang akan sangat sulit bagi pembalap untuk mencoba menyalip. Pertama, mereka harus fokus pada suhu ban. Kedua, dengan adanya aero yang luar biasa, sangat complicated. Dan ini membuat turbulensi, angin yang juga kuat. Kemudian juga ternyata setitik apapun itu, semuanya sudah on limit. Jadi pembalap jika sudah di depan biasanya akan mampu memanage ban dengan sangat baik. Dan itu dibuktikan oleh Pecco Bagnaia. Jadi teman-teman, konfirmasi dari Pecco, dia happy dengan kondisi tersebut. Dan kemudian, Cak, ada satu poin yang kita penasaran. Ada apa nih dengan Marquez nih? Kok sepertinya crash-nya agak aneh. Crash-nya dikatakan Binder adalah crash yang ya strange. Dia bilang ada sesuatu hal yang aneh di sana. Karena jika kita lihat, crash-nya bukanlah crash yang biasa, Cak. Jadi bosone itu kayak kejongor, Cak. Boso Jawa ini kayak jelungup bosone, Cak. Dan memang Kang Mas kalau kita perhatikan, dan Ibu coba ulang-ulang seperti apa sih videonya, kita merasakan hal itu, kita merasakan ada keanehan, dan awalnya kita berpikir, apakah ada sesuatu hal yang salah dengan motor dari Marquez? Karena bagaimanapun kemarin kan kita lihat secara ya sekilas ya tidak berulang-ulang, makanya IWB mencoba meneliti videonya dan ternyata memang something wrong, ada sesuatu yang salah di sana. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya seperti apa sih race kemarin dan apa yang terjadi dengan Marquez, IWB sudah siapkan rekapannya ya, kemenangan Pecco yang luar biasa, Martin yang juga harus menyerah, dan inilah gambaran detik-detik video Marquez yang IWB teliti dan ingin IWB share kesamaan semuanya. Sama intip di sini, Cak. Ini adalah cuplikan bagaimana Marquez crash pada saat di ASEAN dan baru di lap-lap awal, Cak. Tentu kita penasaran ada apa dengan Marquez, dan memang ada konfirmasi dari bahkan Brad Binder sekalipun mengatakan bahwa crash-nya Marquez ini cukup aneh. Nah, keanehan itu seperti apa? Karena jika kita lihat sekilas memang tidak wajar, Cak. Jadi seolah-olah motor seperti kayak tengkurap jongor mas, bahasanya delosornya itu nggak asing lihatnya. Tapi tentu kita akan coba analisa seperti apa sih detik-detik Marquez yang crash. Dan ini adalah bagaimana ekspresi dari kru dari Grace ini yang ya mereka cukup shock ya, cukup kaget lah ya, karena mereka berharap Marquez bisa memberikan keajaiban, walaupun sebenarnya di hari sebelumnya Marquez sudah memberikan penekanan, sepertinya akan sulit untuk bisa merasa ke depan karena Pecco seperti 2 langkah lebih cepat dibandingkan dengan dia. Dan teman-teman, kita akan intip seperti apa detik-detik pada saat Marquez crash, dan inilah posisi Marquez yang IWB share ke sampai semuanya. Jadi Marquez kalau kita perhatikan di sini memang saat dia masuk ke curb-nya, jadi ke posisinya ini tidak terlalu kelihatan, Cak. Awalnya kita berpikir ada masalah dengan Marquez, dengan motornya maksudnya. Tapi ternyata jika kita amati seperti ini, nah ini dia nih, Cak. Jadi Marquez goncang motornya, Cak. Kita coba ulang dikit. Nah, dia langsung kayak bagian ban belakangnya mental ke atas. Lihat sama lihat ya. Jadi posisi Marquez saat itu adalah di belakang Maverick Viñales, di depannya Brad Binder. Dan kalau kita perhatikan seperti ini, Cak. Nih ya. Kita intip detik-detik bagaimana Marquez posisi dari bannya, dan kemudian kita tarik ke sini, Mas. Yes. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari bannya sendiri, maka Marquez ini memang sedikit oversight. Kalau kita perhatikan ya, ada offset lah bahasanya, Cak, oversight lagi. Nah, ya kan, jadi racing line yang dia ambil itu lebih ke dalam dibandingkan dengan entah Viñales ataupun Binder. Kita perhatikan lagi di sini ya. Jadi seperti ini, Cak. Nah, oke. Nah, ya kan. Ini curb yang diinjek oleh Marquez terlalu dalam. Kita bandingkan dengan Viñales dan juga Binder.
Ya, mereka di luar. Bener nggak? Marquez terlalu masuk ke dalam. Dan ternyata kalau kita lihat di sinilah yang membuat motor Marquez terguncang dan dia tersungkur. Dan kemudian langsung, jika kita perhatikan di sini ya, langsung ada asap di bagian ban belakangnya ya. Seperti ini, Cak. Lihat nih. Jadi tersungkur. Yes. Tersungkur posisinya dan kemudian bagian ban belakangnya langsung loss ya. Jadi posisi dari ban belakangnya ini enggak menapak di aspal, Cak. Jadi betul-betul terangkat. Akhirnya dia goncang di sini. Nah, seperti ini dan crash. Yes, ini adalah angle dari normal ya, dari MotoGP. Nah, seperti ini. Dan ini adalah angle dari depan. Jadi ini adalah kamera dari Maverick Viñales yang merekam bagaimana detik-detik Marquez crash. Nah, seperti ini, Mas. Nah, ini dia. Sama bisa lihat bagaimana posisi Marquez. Yes. Jadi di belakang Marquez ada binder. Sekali lagi kita intip. Yes, dia terlalu masuk ke dalam dan menginjak curb yang seharusnya tidak diinjak. Dan teman-teman harus tahu, curb atau bahasa enaknya tepi dari sirkuit biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan aspal biasa. Jadi dia ada naik posisinya. Nah, seperti ini dan goncangan pun terjadi dan akhirnya ban depannya loss. Yes. Oke. Jadi kalau kita lihat memang nggak wajar karena posisi dari motornya sendiri, bannya maksudnya itu terangkat ya. Jadi bukan ban yang biasa napak di aspal, kemudian lost traction bukan. Tapi sedikit terangkat ke udara, ban belakangnya nungging ke atas, jadi terpental, kemudian crash. Nah, ini gambaran buat sama semuanya. Dan jika kita analisa, yang terjadi dengan Marquez adalah, ini dia loss di sini ya, lost traction. Oke, di sini loss langsung jatuh. Nah, posisi dari Marquez di belakangnya untung saja nih binder bisa menghindar, kalau enggak ya crash juga. Dan dikatakan Marquez dia sangat beruntung ya, maksudnya dia nggak injure, nggak cedera, dan juga nggak membuat pembalap lainnya juga crash. Dia happy dengan itu. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaan begini, ada apa dengan Marquez? Apa yang terjadi dengan Mark dan kenapa jatuhnya itu aneh? Nah, seperti ini yang kita lihat. Sekali lagi, racing landa, ketika dia menginjak garis, langsung goyang. Ya, yes, tersungkur, ban belakang naik ke atas. Jadi langsung lost traction. Jadi teman-teman, jika kita lihat di tayangan ini adalah yang menjadi problem Marquez adalah terlalu masuk ke dalam. Dan itu membuat motor tidak stabil sebab ban depan menghantam dan kemudian ban belakang terangkat dan ini membuat traksi ban tidak dapat. Jadi ban seolah-olah mental ke udara sebentar aja dan langsung crash. Jadi kalau kita analisa, sekali lagi problemnya adalah ban depannya ngelock ya, mungkin dia mencoba untuk counter dengan goncangan tersebut, tapi ban belakangnya tidak bisa mengcover sehingga ban belakangnya pun crash. Nah, sekarang kita ingin intip nanti apa pernyataan Marquez setelah ini. Yang jelas dari kacamata pribadi IWB, memang ini adalah kesalahan Marquez yang tidak presisi dalam mengambil racing line. Jadi kalau kita perhatikan, Marquez terlalu masuk ke dalam dibandingkan dengan pembalap lainnya yang lebih rapi. Marquez sepertinya ingin mencari, ya ibaratnya dengan mengambil dari dalam, dia berusaha mendapatkan keuntungan dengan lap time secepat-cepatnya. Tapi masalahnya adalah itu membuat motornya terguncang, shock breaker-nya mendapatkan shock yang luar biasa, dan itu membuat traksi ban belakang nggak dapat, ban depannya ngelock, dan pada akhirnya crash. Lihat nih ya, bagaimana racing line dari binder yang rapi, di luar daripada curb, dan kemudian Marquez di sini kita lihat, yes, Marquez masuk terlalu dalam seperti ini. Ya kan? Kelihatan nggak sampean ya? Jadi itu gambaran buat sampean semuanya. Nah, teman-teman, sekarang dengan hasil kemarin maka Marquez akhirnya terpaut 44 angka dari Martin ya, makin jauh. Dan itu membuat perjuangan Marquez semakin sulit. Nah, sekarang kita intip bagaimana hasil dari race sprint yang luar biasa. Pecco Bagnaia luar biasa. Kita sudah jabarkan semen kemarin bagaimana prediksi kita bahwa Pecco tak akan terbantahkan, akan mendominasi dan ternyata terbukti, Cak. Nah, teman-teman, ini adalah hasil race kemarin. Hasil bagaimana Pecco Bagnaia yang tak terpatahkan sama sekali karena Pecco adalah pembalap yang tidak bisa digoyang sama sekali. Bahkan saat start dan IWP sudah prediksi kemarin, Pecco akan melakukan strateginya dengan brilian. Seandainya dia bisa lepas dari awal dan ternyata dibuktikan akhirnya
Peko pun melakukan start dengan sangat baik, dia langsung escape dan tak pernah noleh sama sekali ke belakang. Peko Bagnaia, Cak, sudah meyakinkan mengalahkan Jorge Martin dan Viñales dengan gap yang cukup jauh ya, di mana Peko menorehkan lap time lebih cepat dibandingkan dengan Martin dengan 2,3 detik. Jadi kalau kita total secara lap time, secara total lap ya maksudnya 13 putaran, maka Peko lebih cepat atau Martin lebih lambat, terpaut 2,355 detik dibandingkan dengan Peko. Jadi Martin harus puas di posisi kedua, dan ketiga adalah Maverick Viñales yang juga awalnya luar biasa. Namun suka nggak suka memang secara level Ducati masih belum melawan Aprilia, Cak. Viñales menorehkan waktu dengan gap yang terpaut lebih lambat 4,103 detik dari Peko, dan Viñales secara brilian masuk di posisi ketiga. Kemudian keempat, Bastianini yang kita remehkan di awal ternyata mendapatkan ritmenya. GP24 Factory memang beda, Cak. Motornya luar biasa, dan Enea akhirnya finish di posisi keempat mengalahkan Fabio Antonio, Binder, dan Quartararo yang juga luar biasa. Teman-teman, congratulations buat Yamaha Kang Mas ya, karena Fabio Quartararo secara meyakinkan finish di posisi ketujuh, dan ini membuat Yamaha tersenyum sebab kita juga pernah membahas kemarin bahwa Yamaha membawa mesin baru, mesin yang memberikan keuntungan walaupun di Asen sebenarnya nggak banyak membantu dengan layout yang diberikan ya di Belanda, tapi secara umum seharusnya untuk new engine kata Fabio akan bagus di Misano contohnya ya, tapi secara umum sekarang ini Yamaha happy, Yamaha memiliki progres yang sangat baik. Dan akhirnya Cak, Alex Marquez yang tidak mampu ya, jadi sekali lagi Alex Marquez seharusnya kena penalti long lap, tapi ternyata tidak melakukan itu karena sudah last lap, dan akhirnya Alex Marquez mundur 3 detik ya Cak ya. Dan ini membuat Alex Marquez terpaksa ditarik ke belakang hingga di posisi ke-8. Kemudian ke-9 Morbidelli yang juga ternyata mulai improve, good news buat Morbidelli. Dan 10 kembali Pedro Acosta yang sepertinya suffering. Acosta tidak mendapatkan feeling apapun Cak di Asen, konfirmasi dari Pedro, dan ini membuat Pedro akhirnya hanya yang mampu finish di posisi 10 dengan gap mencapai 15,9 detik. Kemudian Marco Bezzecchi 11, 12 Jack Miller, dan kemudian Joan Mir 14. Lumayan bagus Cak dibandingkan dengan sebelumnya. 15 Augusto Fernandez, 16 Johan Zarco, dan 17 Rod Fernandez, 18 Nakagami. Alex Rins paling buncit Cak, karena dia sempat keras tapi dia coba untuk bangkit lagi. Kemudian Alex Spargaro, Luca Marini, Savadori, dan Marquez tidak mampu meneruskan balapan. Alex juga apes Cak, last lap banget dia crash karena terlalu nge-push. Dan ini adalah gambaran pada saat sprint race Asen kemarin, di mana membuktikan bahwa Peko unbeatable, tak terkalahkan Cak. Nah sekarang kita intip sekarang, siapa yang menjadi pembalap terkencang? Apakah pantas Peko memang juara di sini? Kita intip Cak. Nah Kang Mas, inilah gambaran bagaimana bisa kita pastikan bahwa secara fastest lap each rider-nya pun ternyata Peko menjadi pembalap tak terkalahkan Mas. Peko menorehkan lap time dengan best lap 1 menit 31,698 detik pada saat sprint race. Ini artinya race pace dari GP24 makin gila Kang Mas. Jadi track record terpecahkan di sini Cak. Bahkan Peko benar-benar nempel ya, ditempel maksudnya dengan Jorge Martin, tanda bahwa GP24 memang luar biasa. Artinya fastest lap each rider-nya ternyata Martin dan Peko begitu identik dengan 1 menit 31,698 detik. Dan teman-teman, memang Kang Mas ya, kalau kita perhatikan Martin ini walaupun secara lap time mampu mirip identik, tapi secara konsistensi Peko betul-betul very consistent. Peko tidak ada kendor sama sekali Cak. Bahkan di akhir-akhir lap Peko masih menorehkan waktu yang sangat baik di 1 menit 32 konsisten. Ini adalah suatu bukti bahwa Peko memang raja di Asen, at least di sprint race kemarin. Karena kita lihat bagaimana konsistensi Peko dari awal di hari Jumat bahkan sampai race kemarin memang tak terbantahkan. Kemudian ketika Cak, ternyata Maverick Viñales menunjukkan dia memang kencang di atas mesin RSGP. Viñales menorehkan 1 menit 31,859 detik. Dan yang paling mengejutkan adalah yes Kang Mas ya. Jadi Enea Bastian ini yang kedodoran kemarin ternyata pada saat sprint race dia bisa menorehkan lap time yang sangat baik dengan fastest lap each rider-nya nempel Maverick Viñales ya. Jadi nggak terpaut jauh, bahkan Fabio Antonio juga mirip. Jadi hanya ada 5 rider yang mampu menorehkan best lap di 1 menit 31,698 detik, yakni Peko, Martin, Viñales, Enea Bastianini, dan Fabio Antonio. Baru setelah itu KTM dengan Brad Binder ya, kemudian disusul Alex Marquez, lalu ke-8 Alex Spargaro,
9 Fabio Quartararo, 10 Franco Morbidelli, 11 Marco Bezzecchi, 12 Miguel Oliveira dan Pedro Acosta ke-13. Dan ternyata Cak, jika kita lihat dari gambaran di sini Kang Mas, nah ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata Marc Marquez tidak ada Cak, karena memang baru banget ya. Ya kan. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini tidak ada torehan dari Marc Marquez, Cak. Ini juga mengejutkan Kang Mas, mungkin karena dia crash di awal sehingga tidak ada yang namanya lap time fastest lap ridernya belum tertorehkan, Cak. Oke Kang Mas ya. Jadi itu, dan kemudian kita intip event maksimum speednya. Nah, untuk best speed, artinya top speed tertingginya ternyata masihlah mesin Aprilia, Cak. Jadi Aprilia RSGP dengan kondisi asen yang sangat, ya kita katakan nggak terlalu panjang, ternyata menorehkan top speed yang cukup tinggi, yakni 316,2 ditempel Jack Miller dengan mesin KTM. Jadi kalau kita lihat Aprilia dan KTM menguasai secara top speed dengan 316,2. Sementara Anne Bastiani ini mengisi posisi ketiga lewat mesin Ducatinya bersama dengan Bezzecchi dengan 315,4, termasuk juga Binder yang nunggang KTM RC16. Lalu kalau kita lihat di sini, Cak, siapa menyangka bahwa Yamaha still the best Japanese bike untuk top speednya. Terbukti Fabio Quartararo nempel di sini, Cak, walaupun ya memang masih jauh dibandingkan dengan KTM dan juga Ducati termasuk Aprilia. Namun at least dia nggak terlalu terlempar jauh ke belakang. Sebab di sini kalau kita lihat untuk Honda, mau nggak mau mereka juga harus improve dari horsepower-nya. Karena kita lihat ternyata Johann Zarco juga masuk buncit ya, untuk top speednya hanya 311,4 km per jam, disusul Luca Marini dengan 310,6 km per jam. Bahkan jika kita perhatikan paling buncit di sini, Cak, dari data top speed ternyata mesin Honda RC yang menguasai dengan Joe Mir dan Nakagami lewat perolehan top speed 308,3 dan juga 306,7 km per jam. Ini termasuk jauh banget, Cak, dibandingkan dengan Alex Espargaro, KTM dan juga yang jelas pasukan Eropa. Ini adalah sebuah fakta di mana ternyata bisa kita temukan horsepower dari mesin Honda pun ternyata masih perlu diimprove. Kemudian Kang Mas, dengan semuanya, maka kita mendapatkan siapa yang menjadi penguasa soal klasemen sementara. Bisa kita pastikan bahwa Martin semakin terancam oleh Pecco. Martin di sini masih menjadi pembalap dengan 180 poin, Cak. Ya, kita perhatikan memang Martin agak apes Kang Mas karena mendapatkan penalti dari Film Stewart yang kita akan bahas nanti, di mana Martin harus mundur 3 posisi untuk start hari ini sehingga dia harus start di posisi 5 gara-gara menahan Fernandes pada saat kualifikasi. Jadi itu yang menjadi update buat semuanya. Dan ternyata, Cak, Pecco Bagnaia dengan kemenangan kemarin maka menorehkan poin 165 atau terpaut dengan terkoreksi ya, maksudnya gapnya hanya 15 poin dibandingkan dengan sebelumnya yang semakin lama semakin mendekati, Cak. Kemudian Marc Marquez karena crash kemarin terpaksa menelan pil pahit. Marquez menorehkan 136 poin atau tidak berubah sama sekali, 0 poin kemarin nggak nambah, sehingga gapnya dengan Martin mencapai 44 poin. Kemudian Bastiani ini terkoreksi terus dengan 120 poin atau terpaut hanya 60 angka dibandingkan dengan Martin. Lalu Viñales ke-5, Pedro Acosta ke-6 dengan 101 poin atau terpaut 79 poin dibandingkan dengan Martin. Lalu Brad Binder ke-7, Alex Espargaro ke-8, Fabio Di Giannantonio 9 dan Alex Marquez 10, Bezzecchi 11, Fabio Quartararo 12, kemudian Morbidelli 13, Fernandes ke-14, dan yang paling terakhir di sini adalah yang pembalap tetap bukan test rider, ternyata adalah Luca Marini, Kang Mas. Luca Marini belum menorehkan 1 poin pun sama sekali di sini, Cak. Lihat nih, 0 poin. Ini adalah sebuah tamparan bagi adik Valentino Rossi, tapi ya namanya juga pengembangan, Cak, katanya. Jadi biarin aja, Kang Mas. Itu kabar informasi terbaru untuk poin. Dan sementara itu untuk Pol Espargaro, Savadori adalah ya semuanya adalah pembalap test rider, kita nggak masukkan. Dan yang paling terakhir adalah Constructor World Championship, ternyata Ducati tetap menguasai. Kita nggak akan bahas jauh lah, Cak, itu sudah jelas sekali. Dan Aprilia di posisi kedua dengan 145 poin atau terpaut 108 poin dari Ducati. Ketika KTM dan 4 Yamaha, dan terakhir adalah Honda termasuk juga tim. Ternyata Ducati Lenovo menguasai dengan 285 poin. Dan paling terakhir adalah Repsol Honda. Itu kabar informasi terupdate. Itu adalah kabar informasi terbaru buat sampean mengenai bagaimana Asen dan bagaimana rekaman detik-detik Marquez crash yang cukup aneh, termasuk juga klasemen sementara. Pertanyaannya, ada apa dengan Marquez? Kita intip pernyataan Marquez, yuk langsung aja, Cak. Nah, jadi piye Kang Mas? Wis padang jinglang, padang jelas ya.
Jadi sekali lagi congratulations buat Pecco yang unbeatable. Dan IWP sangat yakin Pecco bakal mendominasi sekali lagi hari ini kalau memang Martin tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi teman-teman, informasi dari Pecco, dia juga katakan ya, dia merasa happy ya. Kita akan coba kutip perkataan Pecco. Dia merasa bahwa dia sangat luar biasa, dia merasa begitu confidence dengan motornya. Dan ini yang dikatakan Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku merasa luar biasa, aku suka ritme ini. Aku menduduki puncak setiap sesi sampai sekarang. Kami masih memiliki hari Minggu yang menjadi target utama, sehingga penting untuk melakukan start yang sama dan mencoba mengendalikan balapan. Hari ini tidak mudah karena Martin sangat kuat di awal, jadi aku banyak menekan, tetapi aku mencoba memahami ban belakang. Apakah mungkin untuk balapan dengan ban soft besok? Nah, maksudnya hari ini, Cak. Aku melakukan balapan dengan maksimal dan motor bekerja dengan sempurna. Ini adalah sesuatu yang kami bangun pada balapan terakhir dan ternyata bekerja dengan sangat baik. Segera setelah aku memulai balapan, aku mulai berusaha keras untuk mendapatkan keunggulan. Aku menyelesaikan balapan lap pertama dengan keunggulan 0,4 detik. Dan kemudian aku mencoba sedikit menekan dengan tetap terkendali. Sangat mudah untuk membuat kesalahan hari ini dengan suhu ban yang cukup sulit untuk diatur. Tetapi kecepatannya luar biasa, aku mencatatkan waktu 1 menit 32 detik pada lap terakhir. Itu adalah balapan yang sempurna karena hingga akhir lap time aku masih di bawah 32 detik. Itu kata Pecco, Cak. Jadi memang fix ya. Pecco merasa nyaman, Pecco sangat kencang dan teman-teman dia seperti paham banget masuk belokan seperti apa. Dia mencoba memanage bannya dengan baik dan memang pembalap di depan di era MotoGP sekarang mereka mendapatkan keunggulan. Jadi kalau mereka sudah di depan, Cak, akan lebih mudah pertama memanage bannya supaya suhu ban temperatur terjaga. Kedua, mengatur supaya karet ban itu tetap terjaga. Karena kalau pusing ngepush banget, itu biasanya akan cepat habis bannya. Tapi kalau di depan tidak ada halangan, maka manajemen ban akan lebih mudah. Dan itu ditunjukkan oleh Pecco, dia luar biasa, sangat presisi, tidak ada kesalahan sama sekali. Dan akhirnya Jorge Martin menyerah. Martin sempat, Cak, tadi kita sudah bedah kesamaan semuanya. Martin secara lap time sangat mirip dengan Pecco, di mana Martin mampu di angka 1 menit 31 detik 600-an. Dan ini luar biasa, sangat identik. Akan tetapi, konsistensi Pecco tidak bisa dijabanin, Cak. Pecco sangat konsisten, bahkan di akhir-akhir lap dia masih sangat konsisten di angka 1 menit 32. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Martin, sehingga kita tahu sendiri pada saat finish, Martin hanya mampu terpaut ya, paling dekat di 2, sekian detik. Jadi itu salah satu hal maksimal yang bisa dilakukan oleh Martin. Sementara itu Viñales juga luar biasa, tapi tetap, Cak, Aprilia dibandingkan dengan Ducati masih kalah dari sisi manajemen ban. Dan juga kita harus pastikan ya sekali lagi, kemampuan dari Ducati saat ini tidak dimiliki KTM ya. KTM juga mengeluh ya, di mana Binder menyatakan kalau mereka ingin mencoba untuk mendekati Ducati harus memiliki cornering speed yang baik. Soalnya konfirmasi dari Binder, ternyata KTM masih problem dengan cornering speed dan KTM masih sulit untuk menjaga kecepatan di tikungan sempit. Sehingga mereka hanya mengandalkan akselerasi dan ini membuat konsumsi ban lebih boros. Karena pada saat out of the corner, mereka harus pusing banget membuka gas dengan sangat cepat. Dan itu membuat konsumsi ban ternyata lebih boros dan akhirnya ya di akhir-akhir lap pastinya goyang dompet, Kang Mas. Nah, teman-teman, sekarang kita ingin tahu pernyataan Marquez langsung. Setelah kita analisa tadi, apa yang terjadi, Kang Mas, what happened ayat now dengan Mark, yang awalnya ya kita sudah pastikan sih Mark tidak akan mungkin bisa merangsek ke depan, tapi Mark targetnya hanya 5 besar di Asen ini, tapi ternyata Mark mengakui bahwa kemarin dia crash gara-gara kesalahan dia sendiri. Berikut kata Mark yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ini adalah kesalahanku sehingga aku crash. Sebenarnya sudah sejak lap pertama, aku sedikit menabrak curb bagian dalam dan menyadari ban membentur dengan keras sehingga aku berkata akan lebih berhati-hati di lap berikutnya. Tetapi ketika berada di belakang grup, racing line-ku meleset sehingga masuk curb terlalu dalam. Alhasil ban depanku terbentur dan ini membuat ban depanku tidak bisa diselamatkan. Sayang sekali untuk balapan ini karena sensasi motornya luar biasa dan sekarang kami harus mengembalikannya saat warming up. Catatan positifnya adalah aku bisa saja cedera terutama pagi ini di tikungan 7. Tapi aku baik-baik saja. Banyak pembalap yang menunggu untuk towing. Kemudian Alex menyalipku di tikungan terakhir dan aku sedikit terjebak di belakangnya. Sejujurnya, aku tidak berencana untuk menyalipnya. Tetapi ketika aku melihatnya cukup lambat di tikungan 7, aku tidak ada pilihan lain. Untungnya aku crash sendirian. Yes, itu kata Marquez, Cak. Nah, teman-teman, konfirmasi Marquez menjadi penekanan bahwa Mark mengakui dia salah. Mark mengakui bahwa problem crash kemarin ya kesalahan dia sendiri, tidak menyalahkan motornya.
Bahkan dia memuji motornya, dia merasa confidence dengan motornya. Jadi kita lihat seperti apa hari ini, apakah Mark mampu bangkit untuk at least dia akan ya finish di posisi 5 besar, apakah mampu? Kita lihat seperti apa hari ini Kang Mas. Dan teman-teman, ternyata apes dialami oleh Jorge Martin. Pada akhirnya Tim Stewart mengganjar hukuman buat Martin karena dipandang pada saat kualifikasi mengganggu Fernandez. Jadi gara-gara itu Cak, konfirmasi semalam kita dapatkan Jorge Martin harus mundur. Startnya hari ini 3 posisi ke belakang. Jadi dia start di posisi 2, maka Martin hari ini akan start di posisi 5, yang artinya ya berarti Maverick Viñales akan start di posisi 2 dan semua pembalap yang di belakangnya akan naik ke atas dan dia akan berada di posisi 5 nantinya. Ya, itu yang kita dapatkan paling update, tapi tidak ada konfirmasi apapun dari Martin. Yang jelas kita dapatkan konfirmasi bahwa hari ini Jorge Martin akan start di posisi 5. Apakah itu akan mengganggu Martin? Kita lihat seperti apa. Sebab namanya race pace itu tidak bisa diganggu-gugat, Cak. Dan memang kalau kita lihat dari kemarin sepertinya banyak pembalap menggunakan ban tipe soft ya untuk ban belakangnya. Kita akan lihat apakah hari ini mereka menggunakan ban yang sama. Apakah dengan long race, jadi ini cukup dingin, seharusnya dengan ban soft pun bisa, Cak. Seharusnya, tapi kita lihat apakah Pecco nanti menggunakan ban soft. Nah, teman-teman, informasi juga yang terakhir mengenai Alex Marquez. Ternyata Alex Marquez kemarin kan kena ganjar penalti ya, tapi tidak bisa eksekusi gara-gara sudah last lap. Sehingga kemarin harus mundur 3 detik, sehingga dia finish di posisi 8. Ya, Kang Mas ya. Jadi mungkin itu update teman-teman bersama semuanya tentang race di ASEAN kemarin. Kita akan lihat bagaimana hari ini, walaupun dari kacamata pribadi, IWB cukup yakin Pecco lah yang akan menjadi juara lagi. Tapi kita berharap aja sih ada salip-menyalip karena di ASEAN ini benar-benar kencang, Cak. Luar biasa. Hanya Martin pace-nya yang mampu jabanin. Tapi kalau kita lihat konsistensinya Martin masih kalah dibandingkan dengan Pecco. Yes, itu aja, Cak. Update yang benar bersama semuanya. Clear ya sekarang ya kenapa Marquez crash, keanehan apa yang terjadi. Ternyata dia terjungkal gara-gara menghantam curb yang bumpy. Dan itu membuat ban belakangnya terpental, kemudian mendarat dengan tidak sempurna, sehingga dia crash dengan seolah-olah kayak nungging begitu, Cak. Ya, oke, Cak. Jadi itu, Cak, update yang benar bersama semuanya. Sebelum mencerahkan dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Oh, jadi, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skandes.